Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Lalu dengan paksa Chen Wen langsung mengalirkan energi yang berlebihan tersebut untuk menyerang musuh. Cakar pemusnah. Chen Wen berteriak dan mencakar dengan cakar raksasa gabungan 3 hewan iblis berkasta tertinggi tersebut ke arah sosok raksasa musuhnya. 2 cakar raksasa mencakar ke depan dengan menyilang menghantam tinju raksasa dari sosok awan gelap yang sangat pekat tersebut. Begitu kedua sosok berbenturan, sosok awan gelap langsung pecah dan menerbangkan ketiga praktisi pendukung klan Gu ke arah luar alam energi semesta. Pusat benturan tersebut menyebabkan banyak ruang kosong yang ikut hancur, daratan alam energi semesta bergetar kuat, langit alam energi semesta juga ikut bergetar seakan-akan dapat pecah berantakan. Sementara itu, bayangan gabungan 3 hewan iblis kasta tertinggi buatan Chen Wen juga hampir buyar, karena Chen Wen menghabiskan semua energi di dalam tubuhnya dalam serangan tersebut. Tubuh Chen Wen juga terpental keluar dari alam energi spiritual, tapi berlawanan dengan arah musuhnya. Kembali Chen Wen menarik satu klonnya lagi dari dalam dunia cincin yang hanya tersisa 2 klon. Begitu energi spiritualnya terisi, tampak terdapat hembusan angin dari dalam tubuh Chen Wen. Tiba-tiba tampak seberkas cahaya terang dari alam energi semesta melesat mengejar ke arah 3 praktisi pendukung klan Gu. Bila diperhatikan dengan cermat, maka akan tampak 6 sosok penguasa wilayah kota melesat menyerang ke arah 3 praktisi pendukung klan Gu. Karena ketiga praktisi pendukung klan Gu saat ini terluka dan terpental jauh, bahkan ketiganya tidak mampu menstabilkan tubuh mereka yang terpental tidak menentu arahnya. Chen Wen membiarkan para penguasa wilayah kota mengejar musuh dan berusaha menenangkan dirinya. Ketiga pepraktisi pendukung klan Gu yang terpental terluka dalam lumayan parah, karena serangan 2 cakar raksasa Chen Wen berhasil melukai ketiganya, dan berhasil menyerangkan cakarnya kepada ketiga praktisi tersebut. Ketiganya terpental sangat jauh dan memuntahkan banyak darah dari mulut mereka. Saat itu juga tampak energi spiritual yang besar mengejar ketiganya. Lesatan energi spiritual itu terbagi menjadi 3 bagian, masing-masing bagian menghantam satu praktisi tersebut. Ketiga praktisi pendukung klan Gu kembali terkena serangan telak, karena ketiganya saat itu dalam keadaan sangat lemah, hingga mereka menerima serangan telak dari 6 penguasa kota. Akhirnya ketiga praktisi pendukung klan Gu pingsan dan tidak sadarkan diri. Lalu para penguasa kota menarik tubuh ketiga praktisi tersebut dan membawanya ke alam energi semesta. Chen Wen yang melihat para penguasa kota mengejar ketiga praktisi pendukung klan Gu, lalu melesat turun ke daratan dan duduk, lalu menutup matanya berusaha menstabilkan energi di tubuhnya. Beberapa waktu kemudian, ke-6 penguasa kota turun dari langit dan mendekati Chen Wen yang sedang duduk bersila dan memejamkan mata. Baiklah. Biarkan dahulu saudara Chen Wen menstabilkan energinya. Aku melihat energi spiritual di dalam tubuh saudara Chen Wen sedikit kacau. Pai Deng berkata kepada para rekan sesama penguasa wilayah kota yang saat ini bersamanya membawa 3 praktisi pendukung klan Gu. Beberapa waktu kemudian, Chen Wen membuka matanya dan melihat ke depan terkejut. Di sana terdapat 6 penguasa kota dan 3 praktisi pendukung klan Gu yang tergeletak pingsan. Para tuan penguasa, kenapa kalian membawa ketiga praktisi itu kemari? Melihat Chen Wen telah membuka matanya, ke-6 penguasa kota yang duduk di depan Chen Wen tersenyum, lalu Tian Li berkata kepada Chen Wen, "Saudara Chen Wen, bagaimanakah menurutmu kita lakukan kepada ketiga praktisi ini?" Para penguasa kota itu sangat menghormati Chen Wen, karena dialah, maka mereka berhasil mengalahkan ketiga praktisi pendukung klan Gu. Menurutku, lebih baik kita menghancurkan dantian ketiganya, kalau tidak, itu akan sangat merepotkan, bisa saja bila ketiganya tewas. Di sekte mereka terdapat giok jiwa ketiganya, dan bila giok jiwa pecah,
maka sekte mereka akan kembali mengirimkan praktisi yang lebih kuat. Mendengar perkataan Chen Wen, keenam penguasa itu mengerti arti kata-kata Chen Wen. Bila mereka langsung membunuh ketiga praktisi itu, berarti sekte tempat mereka bernaung akan tahu nasib dari ketiganya. Tapi bila mereka hanya menghancurkan dantiannya, maka sekte tempat mereka tidak akan tahu kalau ketiga utusan terkuat mereka telah menjadi orang yang tidak berguna. Tapi saudara Chen Wen, apa tidak lebih baik kita memanfaatkan tenaga ketiganya untuk membantu kita menjaga alam ini? Tiba-tiba Sileng menyelutuk, hingga membuat semuanya menatap dirinya, hingga membuatnya sedikit kikuk. Maksudku, ini, apa tidak lebih baik kalau Kit menanamkan segel jiwa di tubuh mereka, apalagi saat ini ketiganya dalam keadaan lemah. Mendengar perkataan penguasa Sileng, penguasa yang lainnya menganggukkan kepala mereka, tapi kendalanya, siapakah yang memiliki jiwa yang kuat untuk mengendalikan tiga praktisi kuat seperti itu? Keenam penguasa kota saling tatap dan tidak dapat mengambil keputusan. Siapa yang sanggup mengendalikan praktisi yang memiliki ranah keabadian sejati tahap awal dan tahap kedua? Saudara Sileng, jadi menurut Anda, siapakah yang bisa mengendalikan ketiganya? Penguasa Wu Jing yang penasaran akhirnya bertanya kepada penguasa Sileng. Tapi penguasa Sileng juga bingung menjawabnya. Dia hanya bisa menatap ke arah Chen Wen, sehingga penguasa lainnya membalikan tatapan mereka dan menatap Chen Wen. Chen Wen yang melihat tatapan para penguasa itu hanya bisa menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan kasar. Baiklah, biar akulah yang mengendalikan ketiganya. Karena tidak ada yang merasa sanggup mengendalikan ketiga praktisi yang saat ini sedang dalam keadaan pingsan, Chen Wen lalu membuat segel tangan dan membentuk segel jiwa. 3 segel jiwa langsung dilemparkan Chen Wen, langsung masuk melalui dahi ketiganya, dan menghilang. Beberapa saat kemudian, Chen Wen segera terhubung dengan jiwa ketiga praktisi itu, karena merasakan jiwa mereka terikat. Akhirnya ketiga praktisi klan Gu terbangun dan menatap ke sekeliling mereka. Itu membuat mereka bertiga terkejut. Ini, apa yang kalian lakukan? Jiwaku, kenapa jiwaku seperti terikat? Karena merasakan jiwa mereka terikat, ketiganya berusaha menghilangkan segel yang mengikat jiwa mereka. Tapi beberapa saat kemudian, Chen Wen mengencangkan segel jiwanya hingga membuat ketiganya kesakitan, karena hal itu membuat seolah-olah jiwa ketiganya akan segera hancur. Tolong jangan bunuh kami. Chen Wen menghentikan penghancuran jiwa pada ketiganya, lalu berkata kepada ketiganya dengan penekanan jiwa yang berat. Kalian bertiga harus menuruti apa yang diperintahkan kepada kalian oleh kami semua, kalau tidak, jiwa kalian akan kuhancurkan, dan kalian tidak memiliki kesempatan untuk bereinkarnasi di kehidupan selanjutnya. Ketiga praktisi pendukung klan Gu yang saat ini telah terikat jiwanya oleh Chen Wen, tidak dapat melawan, karena bila mereka melawan, maka mereka akan tersiksa hingga mereka mengharapkan kematian. Tuan-tuan, kami menyerah, kami akan melakukan apapun yang tuan-tuan perintahkan. Ketiganya menundukkan kepalanya tanda takluk dan takut, karena segel jiwa yang dipasang Chen Wen tidak mampu mereka hapus dari jiwa mereka. Ketiga praktisi pendukung klan Gu tersebut sangat tidak berdaya saat ini, belum lagi kondisi tubuh mereka yang terluka sebelah dalam, dan juga ketiganya telah kehabisan energi spiritual, jadi ketiganya hanya bisa pasrah menerima apa yang dilakukan oleh Chen Wen dan keenam penguasa kota perbuat kepada mereka. Chen Wen yang melihat kondisi ketiganya sangat babak belur, lalu mengeluarkan 3 pil penyembuh dan menyerahkan kepada mereka. Minumlah terlebih dahulu pil penyembuhku ini, lalu kita bisa bercerita kembali. Saat ini fokus untuk menyembuhkan diri kalian. Tanpa ragu-ragu, ketiganya langsung meminum pil pemberian Chen Wen. Ketiganya merasa takluk di hadapan Chen Wen. Chen Wen lalu menatap keenam penguasa wilayah kota, dan menganggukkan kepalanya kepada keenam penguasa kota tersebut. Para penguasa kota, mari kita menuju ke istana ibu kota Wugung, untuk membuat perencanaan menghadapi pasukan pendukung klan Gu yang akan datang. Chen Wen segera membuat portal teleportasi menuju kota Wugung, karena Chen Wen memang lebih akrab dengan penguasa Wu Jing,
maka Chen Wen tidak merasa canggung mengajak semua penguasa kota menuju istana kota Wugung. Apalagi saat ini bekas istana penguasa milik klan Gu sangat hancur, karena terdampak oleh hempasan energi dari pertempuran mereka tadi. Keenam penguasa kota lalu serentak mengganggukan kepala mereka. Keenamnya merasa kedudukan Chen Wen lebih tinggi dari kedudukan mereka semua, dan mereka semua menganggap Chen Wen adalah penguasa sejati di alam ini, sehingga mereka mau saja menerima perintah dari Chen Wen tanpa membantahnya sedikit pun. Sedangkan para petinggi penguasa kota diperintahkan untuk menemani dan menjaga ketiga praktisi bekas pendukung klan Gu. Di dalam ruang pertemuan di istana kota Wugung, tampak 7 praktisi terkuat di alam energi semesta sedang duduk membahas pasukan dari Sekte Awan Kelam yang bakal datang. Saat ini mereka masih memiliki banyak waktu untuk membuat persiapan, jadi mereka membahasnya dengan santai, tapi serius. Jadi, menurut saudara Chen Wen, saat ini kita harus meningkatkan kekuatan kita. Tapi ranah kami dapat dikatakan sudah stagnan dan tidak dapat maju lagi. Ini sudah berlangsung selama beberapa puluh tahun lamanya, kami tidak mampu meningkatkan ranah kami lagi. Mendengar keluhan para penguasa, Chen Wen terdiam, karena dia juga tidak tahu bagaimana menguasakan para penguasa itu untuk menerobos. Bisa saja, Chen Wen mengajak mereka berkultivasi di dalam dunia cincin, dan itu pasti dapat membantu mereka semua untuk menerobos. Tapi Chen Wen tidak mau mengekspose rahasia dunia cincinnya kepada lainnya. Memang benar di alam energi semesta ini, para penguasa juga memiliki cincin yang hampir sama dengan cincin Chen Wen, tapi di sana juga mereka simpan rahasia mereka, sehingga masing-masing dari para penguasa tidak mau memberitahukan rahasia mereka kepada lainnya. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu ruang pertemuan itu. Mendengar suara ketukan, semua penguasa dan Chen Wen saling tatap, lalu Wu Jinglah yang menjawab ketukan. Masuklah, pintu tidak dikunci. Beberapa saat kemudian, tampak seorang prajurit memasuki ruangan itu dan berlutut di depan Wu Jing. Lapor penguasa, kami telah menemukan jejak dari patriark klan Gu, tapi jejak itu mengarah ke hutan larangan. Saat ini kami belum berani memasuki hutan larangan, dan kami masih menunggu perintah selanjutnya. Mendengar laporan dari bawahannya, Wu Jing menatap para penguasa dan Chen Wen untuk meminta saran kepada mereka semua. Chen Wen yang melihat hal itu lalu tersenyum dan berkata dengan tenang. Penguasa Wu Jing, lebih baik kita bersama 3 orang bekas pendukung klan Gu itu masuk ke sana untuk mencari patriark klan Gu, karena bila kita menggunakan pasukan, ditakutkan pasukan kita akan binasa oleh sesuatu yang mengerikan. Para penguasa lainnya mengangguk setuju dengan perkataan Chen Wen, karena mereka juga tidak mau mengorbankan pasukan mereka untuk masuk ke hutan larangan. Tapi bila para penguasa masuk ke sana juga merupakan sebuah resiko yang tidak kecil, karena bila para penguasa tewas di dalam, maka alam ini akan kehilangan para pemimpinnya, dan itu merupakan hal yang sangat fatal. Semua penguasa termasuk Chen Wen juga menyadari hal itu, tapi di antara mereka semua tidak ada yang berani mengucapkan sesuatu. Lalu Chen Wen berkata dengan tegas. Lebih baik lagi, aku yang memasuki hutan larangan tersebut bersama ketiga praktisi yang telah kita taklukkan tersebut, karena bila terjadi sesuatu yang tidak dapat diatasi oleh ketiga orang tersebut, aku masih dapat melarikan diri secepatnya. Akhirnya karena adanya 3 praktisi bekas pendukung klan Gu, para penguasa akhirnya menyetujui Chen Wen pergi ke hutan larangan. Kalau Chen Wen tidak membawa ketiga praktisi taklukan tersebut, maka para penguasa pasti akan berusaha keras untuk tidak membiarkan Chen Wen pergi sendiri. Baiklah, aku permisi pergi ke tempat. Ketiga praktisi tersebut, yang saat ini pasti masih berada di ibu kota penguasa bekas klan Gu. Baiklah saudara Chen Wen, kami juga senang karena Anda ditemani oleh praktisi kuat, dan kami merasa tenang. Chen Wen lalu membuka ruang teleportasi di tempat tersebut dan memasukinya. Beberapa saat kemudian, Chen Wen sudah keluar di dekat ketiga praktisi bekas pendukung klan Gu yang saat ini berusaha menyembuhkan diri dan dijaga para petinggi penguasa. Tuan, Anda kembali. Salah satu petinggi dari salah satu penguasa menyambut Chen Wen. Awalnya mereka semua telah bersiap-siap,
karena di tempat dekat mereka tiba-tiba sebuah ruang kosong terkoyak. Tapi setelah mengetahui yang datang adalah Chen Wen, mereka semua menjadi tenang dan memberi hormat kepada Chen Wen. Apakah ketiga orang itu telah selesai menyembuhkan diri mereka? Sepertinya ketiganya hampir selesai, Tuan. Apakah Anda akan membawa ketiganya pergi? Ya, aku akan membawa ketiganya pergi untuk mengejar Patria Klan Gu yang melarikan diri menuju hutan larangan. Mendengar Chen Wen mengatakan nama hutan larangan, semua petinggi yang ada di sana membuka mata mereka lebar-lebar. Seakan-akan tidak percaya dengan pendengaran mereka semua, karena Chen Wen berani pergi ke hutan larangan yang memang sangat ditakuti oleh semua penghuni alam energi semesta. Para petinggi pun tidak berani lagi bertanya kepada Chen Wen, karena Chen Wen merupakan praktisi yang disegani semua penguasa di alam ini. Apalagi para petinggi itu percaya, bila Chen Wen pergi bersama 3 praktisi kuat bekas pendukung klan Gu, maka Chen Wen pasti akan aman-aman saja. Sedangkan di sebuah goa, tepatnya di tengah hutan larangan, dia makhluk berlainan ras sedang berbincang. Gu Cheng, beberapa hari ini aku merasakan adanya 3 praktisi kuat yang hadir di alammu ini, apakah kamu mengenalnya? Terdengar suara yang menggetarkan bertanya kepada Gu Cheng yang merupakan patriark klan Gu yang melarikan diri. Menurut aura yang kurasakan, mereka adalah orang-orang sekte awan kelam, dan mereka memang kami undang untuk membantu klan Guku untuk membinasakan para penguasa kota dan pemuda yang bernama Chen Wen. Lalu, kenapa Anda masih berada di sini? Apakah kamu tidak akan menemui ketiga orang tersebut? Sebenarnya aku mau ke sana, tapi saat ini luka-lukaku belum sembuh. Kalau aku bertemu dengan musuh, maka aku tidak akan lagi mampu untuk menyelamatkan diriku lagi. Mendengar jawaban dari mantan penguasa alam energi semesta, suara yang menggelegar itu terdengar mengejek. Aku salah menilai dirimu, ternyata, mantan seorang penguasa di alam ini sangat pengecut. Mendengar kata-kata yang meremehkan dirinya oleh suara yang menggelegar, Gu Cheng sangat marah. Naga iblis hitam, apakah kau terlalu meremehkan aku? Ingat, kalau bukan diriku yang menyelamatkanmu dulu, maka sekarang, kau telah tewas. Mendengar kata-kata dari Gu Cheng, naga iblis hitam yang saat ini berwujud manusia dengan pakaian hitam dan jubah hitam yang memelihara jenggot panjang berwarna putih, tampak seperti pria tua berusia lebih dari 60 tahun. Apakah kau pikir aku tidak dapat melarikan diri waktu itu? Kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Waktu itu, aku hanya tidak mau membunuh siapapun di alam ini, dan aku ingin berdamai dengan alammu, biarpun aku waktu itu sangat lemah, tapi percayakah Anda, kalau aku dapat menghancurkan alammu ini hanya dengan lambaian cakarku? Mendengar kata-kata sang naga iblis hitam, Gu Cheng terdiam, dan dia merenungi apa yang diucapkan oleh sang naga hitam tersebut. Naga iblis hitam ini adalah makhluk yang berasal dari alam hewan iblis legendaris. Dia melarikan dari alam tersebut dikarenakan dia berusaha memberontak untuk menjadi penguasa di alam hewan iblis legendaris tersebut. Sehingga naga hitam ini dicari dan diburu oleh semua penghuni alam hewan iblis legendaris. Waktu itu naga hitam disergap oleh beberapa hewan iblis legendaris. Naga hitam mendapatkan luka-luka yang parah, tapi dia berhasil melarikan diri. Kekuatan naga hitam iblis ini tidak rendah, karena di alam hewan iblis legendaris, dia juga seorang petinggi di istana penguasa. Kekuatannya setara dengan ranah keabadian sejati tahap kelima, itu juga merupakan sebuah kekuatan yang mengerikan dan dia dapat disebut sebagai eksistensi yang mengerikan di alam manapun di alam semesta. Bahkan di alam semesta tingkat tinggi sekalipun, kekuatan naga hitam iblis ini dapat dikatakan cukup kuat. Gu Cheng percaya kata-kata naga iblis tersebut, karena dia juga dapat merasakan tekanan dari sang naga ketika naga hitam iblis dalam keadaan lemah saat pertama kali bertemu dengan Gu Cheng. Baiklah, aku percaya apa yang kamu ucapkan, tapi maukah kamu membantuku menghadapi para penguasa dan pemuda yang bernama Chen Wen? Tidak bisa, lawan yang sedang dihadapi oleh 3 praktis itu memiliki aura yang sangat familiar bagiku, dan aura itu berasal dari alam asalku. Apakah kamu takut? Mendengar orang memakinya takut,
naga hitam itu lalu meraung dan melesat ke arah Gu Cheng serta menendangnya. Tubuh patriark klan Gu tersebut terpental menghantam dinding goa. Untung saja naga hitam hanya menggunakan 10% kekuatannya saat menendang Gu Cheng. Kenapa kau menendangku? Pariak Gu Cheng tidak menyangka kalau dia akan diserang oleh naga hitam tersebut, sehingga Gu Cheng tidak sempat membuat pertahanan. Aku paling benci bila ada orang yang mengatakan aku takut. Sekali lagi kau ucapkan kata penakut kepadaku, maka aku akan membunuhmu. Sambil menggerutu, naga hitam iblis bergumam dalam hatinya ketika dia merasakan aura yang sangat familiar bagi dirinya. Kenapa mereka bisa berada di sini? Aura keberadaan mereka seakan-akan sangat dekat dengan tempat ini. Apakah aku harus kembali melarikan diri? Sebenarnya, memang naga hitam iblis sangat takut dengan aura yang dirasakannya ketika Chen Wen mengaktifkan tubuh konstitusi sempurnanya ketika melawan 3 praktisi pendukung klan Gu. Tapi sesaat setelah pertempuran telah selesai, naga hitam merasa lega karena aura yang dirasakannya telah menghilang. Beberapa waktu kemudian, pada saat Chen Wen kembali ke wilayah bekas ibu kota penguasa klan Gu, naga hitam iblis kembali samar-samar merasakan aura yang membuatnya takut. Kenapa mereka kembali? Apakah mereka telah menyadari kehadiranku? Saat naga hitam iblis tengah termenung, Gu Cheng juga merasakan aura yang kuat sedang melesat ke arahnya. Sial, apakah mereka telah mengetahui keberadaanku? Gu Cheng berumam di dalam hatinya, lalu dia menatap naga hitam iblis dan mendapati sang naga hitam juga sepertinya memiliki ekspresi takut. Tapi karena Gu Cheng telah pernah merasakan tendangan dari sang naga, Gu Cheng tidak berani mengatakan apapun, dia hanya bertanya. Naga hitam, apakah kamu merasakan adanya aura kuat sedang melesat ke arah hutan larangan? Mendengar pertanyaan dari Gu Cheng, naga hitam tetap dia dan menghitung kekuatan sendiri dan kekuatan lawan. Biarpun tampaknya aura yang familiar ini lemah, tapi aku masih tidak yakin dengan kekuatanku. Lebih baik aku melarikan diri meninggalkan Gu Cheng bodoh ini. Mungkin mereka tidak mencariku, tapi mencari bajingan ini. Naga hitam iblis memperhitungkan langkahnya, dan dia tetap tidak menjawab Gu Cheng, lalu tiba-tiba. Keparat kau naga hitam. Tiba-tiba saja naga hitam itu menendang dengan kuat tubuh Gu Cheng hingga terpental keluar dari goa. Lalu naga hitam melesat melarikan diri menjauhi tempat keberadaan aura yang dikenalnya. Patriark Gu Cheng sama sekali tidak pernah memikirkan kalau naga hitam berani mengkhianati dirinya. Makanya dia tidak berjaga-jaga ketika itu, hingga patriark klan Gu tersebut terkena tendangan dari naga hitam dengan telak. Untung saja naga hitam memang tidak berniat membunuh Gu Cheng, karena niat naga hitam adalah menyerahkan Gu Cheng kepada para pengejarnya, dan naga hitam memiliki banyak waktu untuk melarikan diri. Saat sebelumnya, Chen Wen yang sedang menunggu ketiga praktisi bekas pendukung klan Gu selesai menyembuhkan diri dan energi, Chen Wen memasukkan persepsi jiwanya ke dalam dunia cincin, lalu membentuk klon yang telah dipakainya untuk menampung energi spiritual di dalam dunia cincin. Beberapa waktu kemudian, Chen Wen selesai meletakkan klonnya dan menatap ketiga praktisi itu dan menemukan ketiganya telah membuka mata mereka. Tuan muda, ada yang bisa kami lakukan? Ya, mari kita berangkat menuju hutan larangan itu. Aku mendapatkan laporan, patriark klan Gu itu melarikan diri menuju hutan larangan. Lalu Chen Wen menatap para petinggi penguasa wilayah kota. Kalian kembalilah ke kota Wugung, karena saat ini semua penguasa sedang berkumpul di sana. Baik tuan, kami akan segera berangkat menuju kota Wugung sekarang juga. Tanpa berani membantah apa yang dikatakan Chen Wen, ketiganya dengan serempak berkata, "Siap tuan muda, kami akan melaksanakan perintah tuan muda. Tapi aku ingin bertanya kepada kalian. Siapakah nama kalian?" Mendengar pertanyaan Chen Wen, pemimpin dari ketiganya lalu maju dan berkata, "Tuan muda, hamba bernama Qiyang, dan rekanku yang sebelah kananku bernama Bing Wu dan sebelah kiriku bernama Su Feng." "Baiklah, Qiyang dan kalian berdua, ikut aku, kita akan pergi ke hutan larangan sekarang." "Baik tuan muda."
Keempatnya lalu melesat menuju hutan larangan dan langsung menggunakan kecepatan tercepat Chen Wen. Hanya memerlukan waktu beberapa jam, akhirnya keempat orang itu sampai di tepi hutan larangan dan tanpa henti masuk ke dalamnya. Chen Wen yang tetap mengaktifkan mata malaikatnya ketika akan memasuki hutan larangan melihat ada sesosok yang terpental keluar dari sebuah goa, lalu Chen Wen memperhatikan dengan seksama siapa yang terpental tersebut, dan beberapa saat kemudian, Chen Wen berteriak kepada yang lainnya. "Cepat, aku melihat patriark klan Gu di sana, kalian gunakan seluruh kemampuan kalian menuju tempat tersebut dan tangkaplah patriark klan Gu tersebut." "Baik Tuan Muda." Ketiganya melesat menggunakan kemampuan terbaik mereka untuk menangkap patriark klan Gu, karena saat ini ketiganya juga telah merasakan aura sang patriark klan Gu yang sedikit melemah. Ketiga praktisi itu masih belum dapat melihat keberadaan tubuh fisik patriark klan Gu, tapi mereka dapat merasakan keberadaannya. Sedangkan Chen Wen yang ditinggalkan di belakang ketiga praktisi itu tampak melesat santai dan tidak menggunakan seluruh kemampuannya. Hal itu dikarenakan Chen Wen dapat melihat keberadaan patriark klan Gu yang terpental dari dalam goa, dan juga Chen Wen sekilas melihat sebuah bayangan hitam melesat ke arah ujung hutan larangan. Bersama siapakah patriark klan Gu tersebut selama ini? Chen Wen dengan fokus menatap ke kejauhan di mana bayangan hitam itu melarikan diri dengan menambah jarak dari tatapan mata malaikatnya. Sepertinya dia adalah hewan iblis tingkat tinggi dan menurutku, kastanya tidak kalah dengan Xin Long dan Pek Hou serta Qilin. Chen Wen juga melihat saat ini ketiga praktisi yaitu Qi Yang dan dua rekannya sudah berhasil tiba di dekat patriark klan Gu. Ketika patriark klan Gu merasakan aura akrab dari ketiga praktisi itu lalu Gu Cheng berusaha menstabilkan tubuhnya yang terluka, lalu berusaha tenang dan bertanya kepada Qi Yang dan kedua bawahannya. "Apakah tuan-tuan ini berasal dari Sekte Awan Kelam? Aku adalah patriark klan Gu, dan klan Gu ku telah hancur. Akulah yang meminta bantuan kepada Sekte Alam Kelam. Mohon bantu aku menghabisi para penguasa wilayah kota dan seorang pemuda bernama Chen Wen." Mendengar permintaan dari patriark klan Gu tersebut, Qi Yang dan kedua rekannya menatap patriark klan Gu tersebut dengan tatapan jijik dan merendahkan. Tapi patriark klan Gu yang melihat tatapan ketiganya, dia tidak merasa aneh dan bersikap biasa saja, karena dia tahu kekuatan ketiganya jauh di atasnya. "Apakah kamu layak kami bantu? Waktu kami menghadapi mereka semua, kemana sajakah kamu selama itu?" Mendengar kecaman Qi Yang, Gu Cheng hanya menundukkan kepalanya tanpa berani mengangkat kepalanya, tapi Gu Cheng tetap menjawab, "Maafkan aku tuan-tuan, saat ini aku masih terluka dan tidak dapat membantu tuan-tuan." Ketiganya sangat gemas dengan Gu Cheng, karena pada saat ketiganya sedang bentrok dengan keenam penguasa serta Chen Wen, bila di pihak mereka terdapat patriark klan Gu, maka pihak mereka yakin mereka dapat mengalahkan musuh. Tapi sekarang, karena jiwa mereka telah tersegel dan mereka tidak berani sedikit pun berkhianat, mereka hanya bisa menyalahkan patriark klan Gu ini. "Sialan kamu Gu Cheng, gara-gara kamu, kami sekarang terikat dan tidak bisa kembali ke tempat asal kami. Kau harus menebus kesalahanmu karena hal ini." Qi Yang berkata sambil menggertakkan giginya karena saking gemasnya dan rasanya ingin segera melumat tubuh Gu Cheng. "Lepaskan kedua tangan dan kakinya." Qi Yang memberi perintah kepada Bing Wu dan Su Feng, dengan niat ingin menyiksa Gu Cheng. Gu Cheng yang mendengar kata-kata dari Qi Yang, wajahnya langsung memucat, dia langsung bersujud dan meminta pengampunan. "Tuan, jangan tuan, aku mohon ampun, jangan melakukan hal itu, aku mohon." Sementara itu Bing Wu dan Su Feng yang memang sudah sangat gemas, langsung melesat dan menarik tangan Gu Cheng di kiri dan kanan, "Ampun tuan." Ketiganya seakan-akan tidak mendengar kata-kata ampunan dari Gu Cheng dan mereka menikmati penyiksaan ini untuk melampiaskan kekesalan mereka kepada Gu Cheng karena keadaan mereka bertiga saat ini. "Lepaskan kedua kakinya, karena kedua kakinya sudah tidak berguna bila menempel di tubuhnya." Gu Cheng merasakan ketakutan yang amat sangat. Dia hanya bisa mengutuk sang naga hitam yang menendangnya tadi. Gu Cheng saat ini menjadi manusia tanpa daksa dan tidak bisa berbuat apa-apa,
dia hanya bisa berteriak minta tolong dan meminta ampun kepada ketiga orang itu. Qiang yang masih belum puas, lalu mendekati Gu Cheng, lalu mengalirkan energinya ke telapak tangannya dan menghantam ke arah perut bagian bawah Gu Cheng. Dan Tian Gu Cheng hancur oleh serangan dari Qiang dan dengan kondisinya saat ini, dapat dipastikan, bilapun dia selamat, Gu Cheng tidak akan bisa sembuh selamanya. Setelah menyiksa Gu Cheng, ketiga orang ini menjadi heran, karena Chen Wen tidak muncul. Tapi tiba-tiba mereka mendapatkan pesan melalui segel jiwa. Pergi ke ujung hutan, aku mengejar sesosok makhluk hewan iblis tingkat tinggi. Cepat, setelah menerima pesan Chen Wen, ketiganya saling lirik, kemudian menganggukkan kepala mereka dan langsung melesat menuju ke ujung hutan. Mereka dapat merasakan keberadaan Chen Wen melalui segel jiwa, sehingga mereka melesat dengan kekuatan penuh. Chen Wen yang saat ini sedang mengejar sosok naga hitam iblis melesat dengan kecepatan penuh. Di tengah melesat itu, Chen Wen mendengar suara dari Xin Long yang memperingati Chen Wen. Tuan muda, jangan kejar makhluk tersebut, kita tidak dapat mengalahkannya, karena dia memiliki kekuatan jauh lebih kuat dari Qiang dan dua rekannya. Mendengar kata-kata dari Xin Long, Chen Wen langsung menghentikan kejarannya dan menatap ke kejauhan, di mana naga hitam iblis itu melarikan diri, dan merasa sedikit bergetar jiwanya. Apa? Jauh lebih kuat daripada Qiang dan kedua rekannya. Xin Long, apakah kamu tidak salah? Chen Wen yang seolah-olah tidak percaya, kembali bertanya, tapi yang terdengar kali ini adalah suara Pek Hou. Tuan muda, percayalah, sosok tersebut memang memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Mendengar suara Pek Hou yang meyakinkan perkataan Xin Long, Chen Wen mau tidak mau harus percaya. Tahukah kalian, sosok apakah itu? Tuan muda, dia adalah naga iblis hitam yang merupakan makhluk kasta menengah yang ingin terbang menjadi hewan iblis kasta tinggi. Mendengar suara dari Xin Long lagi, Chen Wen menganggukkan kepalanya, lalu kembali bertanya. Kalau dia adalah hewan iblis, sekuat apapun dia pasti akan tunduk dengan aura kalian, kenapa mesti kalian menghalangiku mengejarnya? Kali ini yang terdengar adalah suara Qilin yang menjelaskan kepada Chen Wen. Tuan muda, naga iblis hitam itu bukanlah hewan iblis sembarangan, memang dengan aura kami, khususnya aura dari Long Xin, naga hitam itu pasti akan tertekan, tapi biarpun tertekan oleh aura Long Xin, naga hitam tersebut masih dapat melawan, dan masih sangat sanggup untuk membunuh kita semua. Mendengar penjelasan dari Qilin, Chen Wen terdiam. Beberapa saat kemudian, mata Chen Wen sedikit bersinar dan bertanya kepada ketiga hewan iblis kasta tertinggi itu. Itu, berarti kalian kenal dengan makhluk tersebut. Apakah kalian memiliki hubungan spesifik lainnya? Mendengar pertanyaan Chen Wen, ketiga hewan legendaris yang berada di dalam dunia jiwa Chen Wen saling tatap. Beberapa saat kemudian, Xin Long menggelengkan kepalanya secara perlahan-lahan, dan Chen Wen yang hadir di dalam dunia jiwanya menggunakan esensi jiwa melihat Xin Long. Xin Long, jangan kamu menutupi sesuatu kepadaku. Apakah kamu mau berkhianat? Mendengar kata-kata Chen Wen, Xin Long menghela nafas dengan panjang. Tuan muda, bukannya kami tidak ingin berkhianat, tapi ini menyangkut kehidupan kami semua sebagai hewan iblis berkasta tinggi. Mendengar jawaban dari Xin Long, kedua hewan iblis yang lainnya menganggukkan kepala mereka, tapi Chen Wen masih penasaran. Apa maksudmu dengan menyangkut kalian semua sebagai hewan iblis berkasta tinggi? Apakah kalian yang berkasta tinggi berjumlah banyak? Ya, memang, jumlah kami bukan hanya 3 orang saja, tapi kami aslinya yang tersebar di berbagai alam berjumlah tidak kurang dari 12 makhluk hewan iblis. Lalu, di mana alam asal kalian? Apakah kalian bukan dari alam semesta tahap bawah? Mendengar pertanyaan Chen Wen, ketiga hewan iblis di dalam dunia jiwa Chen Wen saling pandang dengan ekspresi yang sangat rumit diartikan. Tapi sebelum ketiga hewan iblis itu menjawab, tiba-tiba mereka semua merasakan adanya aura kuat yang mendekati tempat tersebut.
Esensi jiwa Chen Wen segera hilang dan Chen Wen yang di dunia luar tadinya memejamkan mata, segera membuka matanya menatap tiga sosok yang muncul. Tuan, apakah sosok yang Tuan kejar sudah dilumpuhkan? Qiang yang duluan tiba bertanya kepada Chen Wen, dan Chen Wen dengan lemah berkata, sosok itu berhasil melarikan diri, dan aku tidak mampu mengejarnya. Apakah kalian telah berhasil menangkap Patriark Klan Gu? Chen Wen sengaja berbohong kepada ketiganya, karena dia juga tidak tahu alasan ketiga hewan iblis legendaris yang berada di dalam dunia jiwanya menyembunyikan sesuatu terhadap dirinya. Sudah Tuan, dan saat ini Patriark Klan Gu tersebut telah menjadi manusia tapadaksa dan di masa depan, dia tidak mungkin dapat melakukan kejahatan lagi. Mendengar laporan ketiganya, Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya, lalu melanjutkan memberi perintah kepada ketiganya. Kulihat, energi spiritual kalian belum sepenuhnya kembali seperti sedia kala, saat ini kita tinggal menunggu kedatangan rombongan pasukan dari bawahan kalian. Aku harap waktu pasukan yang akan datang itu dapat segera kalian tangani dengan baik. Aku tidak mau terjadi kesalahan dengan mengorbankan praktisi dari alam ini. Apakah kalian mengerti? Mendengar perkataan Chen Wen, wajah ketiga praktisi itu menjadi pahit. Bagaimanapun juga, mereka berasal dari alam bintang emas dan berasal dari sekte yang sama, yaitu sekte awan kelam. Tapi karena saat ini jiwa mereka telah tersegel, mau ataupun tidak mau, mereka harus mendengar perintah dari Chen Wen, karena Chen Wen lah yang menyegel jiwa mereka bertiga. Hingga membuat ketiganya tidak dapat melawan perintah Chen Wen sedikitpun. Baiklah Tuan, apakah tidak bisa, bila mereka juga tidak ditanam segel jiwa saja? Itu membuat kami merasa lebih baik, daripada kami membunuh mereka yang berasal dari sekte dan alam yang sama dengan kami. Mendengar perkataan Qiang, Chen Wen terdiam sejenak memikirkan kemungkinan lain, tapi setelah memikirkannya, akhirnya Chen Wen sedikit menganggukkan kepalanya yang menandakan setuju dengan pemikiran Qiang. Bagaimanapun juga, alam ini memerlukan pasukan yang kuat. Untuk menjaga keutuhan alam ini, tidak masalah untuk menambah pasukan kuat. Chen Wen bergumam dalam hatinya dan tidak takut ketiga praktisi ini berkhianat terhadap dirinya. Karena Chen Wen dapat merasakan fluktuasi jiwa ketiganya, apabila ada sedikit saja niat berkhianat terhadap Chen Wen, maka Chen Wen seketika itu juga akan menghancurkan jiwa orang tersebut. Chen Wen lalu berkata kepada ketiganya dengan nada memerintah. Baiklah, sekarang kita kembali ke bekas ibu kota penguasa Klan Gu. Ada beberapa bangunan istana bekas Klan Gu yang masih utuh, sementara kalian pulihkan diri kalian di sana. Baiklah Tuan Muda. Keempat orang tersebut lalu melesat menuju istana penguasa Klan Gu yang saat ini banyak bangunannya yang hancur. Tapi ada juga beberapa bangunan yang masih utuh. Hanya terlihat ada beberapa retakan-retakan kecil di beberapa dinding, dan itu masih layak huni. Setelah keempatnya sampai di bangunan istana, Chen Wen lalu berkata, untuk sementara, kalian beristirahatlah di sini dan segera pulihkan kondisi kalian, lalu kita akan menunggu pasukan sekte awan kelam di luar angkasa alam ini. Baiklah Tuan, kami akan segera berusaha mempersiapkan diri kami untuk menghadapi bekas pasukan bawahan kami. Chen Wen menganggukkan kepalanya lalu perlahan tubuh Chen Wen menjadi seperti ilusi dan menghilang dari hadapan ketiga praktisi itu. Aku yakin, Tuan Muda ini masih berasal dari alam semesta tahap tinggi yang lainnya. Kalau tidak aku tidak akan percaya, karena dia memiliki metode yang sangat baik. Qiang mengungkapkan kata hatinya seketika ketika dia melihat metode Chen Wen menghilang menggunakan teleportasi tingkat tinggi. Ya. Aku yakin kalau Tuan itu pasti berasal dari alam nirwana. Kamu salah Sufung, aku yakin Tuan Tu bahkan berasal dari alam yang lebih tinggi dari alam nirwana. Mendengar perkataan Bing Wu, bahkan Qiang pun menganggukkan kepalanya, dan yakin apa yang dikatakan oleh bawahannya adalah kebenarannya. Ketiganya akhirnya hanya dapat membayangkan alam asli dari Chen Wen dan terkadang kulit tubuh mereka tampak tumbuh bintik-bintik kecil, merinding. Karena bila Chen Wen bukan berasal dari alam nirwana dan bahkan lebih tinggi dari alam nirwana, itu sangat mengerikan.
Satu praktisi kuat alam nirwana saja mampu menghabisi seluruh isi alam bintang emas. Jadi bayangkan, bila salah satu keturunan klan atau sekte yang berkelana sampai ke alam ini, dan ketiganya berani memprovokasinya, mereka bahkan tidak berani membayangkan apa yang terjadi terhadap alam mereka bila ternyata tetua dari Chen Wen datang ke alam ini. Itulah bayangan dari ketiga praktisi itu ketika memikirkan Chen Wen dan seni bela diri Chen Wen yang menurut mereka merupakan seni bela diri tingkat tinggi, dan seni bela diri itu hanya dapat dipelajari oleh makhluk dengan kemampuan mengerikan. Sedangkan Chen Wen yang menghilang itu muncul ke sebuah kamar di istana kota Wugung tanpa sepengetahuan dari siapapun. Kemudian dari dalam kamar tersebut, Chen Wen lalu masuk ke dalam dunia jiwanya untuk menemui tiga bawahannya yang merupakan ras hewan iblis berkasta tertinggi. Chen Wen sangat penasaran dengan cerita di balik sosok yang melarikan diri tadi, sehingga sampai di kamar, Chen Wen langsung menemui tiga sosok bawahannya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Karena sepertinya ketiga sosok bawahannya sangat enggan untuk menceritakan sosok yang melarikan diri tersebut. Xinlong, Pek Hao dan Qilin, keluarlah. Aku masih penasaran, apa yang kalian sembunyikan dariku. Ketiga hewan iblis yang berkasta paling tinggi itu saling-saling menatap dengan enggan. Xinlong, kamu yang paling berhak menceritakan tentang di dunia kita kepada Tuan Muda, sedangkan kami tidak memiliki hak, karena kamu adalah sosok yang paling diunggulkan dalam ras kita. Xinlong termenung mendengar kata-kata dari Pek Hao, dan Qilin juga menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang dikatakan Pek Hao. Xinlong terdiam memikirkan keputusannya, apakah menceritakannya kepada Chen Wen ataukah tidak. Dia merasa dilema. Karena ini menyangkut rahasia dari alam asal tempat mereka dahulu sebelum kehidupan sekarang. Saat ini ketiganya telah bereinkarnasi tapi memiliki ingatan masa lalu mereka ketika mereka telah membangkitkan ingatan mereka ketika mereka menerobos ke alam keabadian sejati. Ya, saat ini ketiganya telah berhasil menerobos ke alam yang setara dengan keabadian sejati tahap awal. Pada saat ketiganya merasakan aura dari naga hitam iblis, mereka pun menjadi marah, dan mereka mengambil keputusan untuk menangani masalah ini setelah mereka mencapai kekuatan mereka dahulu. Dulu sebelum mereka tewas dalam pengejaran terhadap sosok naga hitam iblis, mereka berjumlah 12 sosok. Mereka semua dipimpin oleh Xinlong dalam pengejaran mereka terhadap naga hitam. Naga hitam yang menjadi pemberontak di alam asal mereka, naga hitam melarikan diri setelah ketahuan dan terluka parah oleh kekuatan serangan Xinlong. Dan Xinlong yang di tempat asalnya dahulu kala adalah sesosok peguasa di alam hewan legendaris mencari naga hitam sampai ratusan alam. Satu saat Xinlong dan ke-11 sosok bawahannya memasuki sebuah alam yang jauh lebih kuat dari ada alam mereka untuk mencari naga hitam. Tapi mereka dikalahkan oleh para praktisi yang menghuni alam tersebut, hingga ke-12 hewan legendaris melarikan diri dengan luka-luka yang parah. Kebetulan, Pek Hao, Qilin dan Xinlong melarikan diri ke alam yang berdekatan dan termasuk alam yang lemah, yaitu alam asal Chen Wen. Awalnya ketiga sosok ini berniat memulihkan diri, tapi karena energi spiritualnya sangat lemah, ketiganya akhirnya tewas. Tapi karena mereka telah memiliki kekuatan setara keabdian sejati tahap kelima di atas, akhirnya jiwa mereka tidak dapat mati dan terus hidup. Tetapi karena hanya tinggal jiwa, ingatan masa lalu mereka juga perlahan menghilang. Bila mereka ingin membangkitkan ingatan masa lalu mereka harus memiliki kekuatan setara keabadian sejati tahap awal. Xinlong akhirnya mengambil keputusan dengan tekad yang kuat untuk menceritakan masalah mereka kepada Chen Wen. Tuan Muda, maafkan kami karena sepertinya kami merahasiakan sesuatu terhadap Tuan Muda. Chen Wen yang melihat kedatangan ketiga hewan iblis berkasta tinggi itu di hadapannya. Dan saat ini Xinlong yang akan menceritakan hal rahasia mereka, sehingga Chen Wen tidak menjawab perkataan Xinlong. Chen Wen hanya menganggukkan kepalanya, lalu Xinlong kembali melanjutkan perkataannya. Tuan Muda, sebenarnya kami bukan berasal dari alam asal Anda, sebenarnya kami berasal dari alam yang lebih tinggi yang disebut alam hewan legendaris. Mendengar perkataan Xinlong, Chen Wen kurang percaya,
karena dulu Xin Long memang ada di dalam tubuhnya. Dan setahu Chen Wen, jiwa Xin Long dipenjara ke dalam dunia jiwanya oleh orang tuanya, tepatnya oleh ibunya, dan Xin Long awalnya hanyalah berasal dari sebuah bola energi, sama dengan kedua lainnya. Dan mereka semua tersegel di dalam bola energi, tetapi tiba-tiba Xin Long mengaku bukan dari alam tempat asalnya. Apakah kamu bukan berasal dari alam asal ibuku? Dan menurut cerita yang kudengar, kalian disegel oleh leluhur klan Sung. Xin Long dan kedua sosok lainnya hanya tersenyum masam, lalu Xin Long kembali melanjutkan. Dulu, kami terpaksa merasuki beberapa tubuh hewan iblis yang berkekuatan yang sangat kuat. Untuk mempertahankan roh dan jiwa kami, lalu leluhur klan Sung berhasil mengalahkan kami, lalu leluhur klan Sung ingin memperbudak kami, tapi kami melawan dan tidak mau menjadi budak klan Sung. Akhirnya setelah melalui beberapa perdebatan, kami bertiga rela disegel di dalam sebuah bola, yang mana bola tersebut mampu mempertahankan roh dan jiwa kami untuk bertahan sampai ratusan ribu tahun. Kebetulan ibumu dengan berbagai cara berhasil memenjarakan aku di dalam dunia jiwamu, begitu juga yang lainnya. Chen Wen yang mendengar cerita dari Xin Long hanya diam dan menganggukkan kepalanya. Lalu karena Xin Long terdiam, Chen Wen yang terdiam mendengar cerita Xin Long sambil memandang tempat lain, akhirnya menatap Xin Long. Lalu, apa hubungannya dengan sosok hitam yang tadi melarikan diri? Sudah pernah kukatakan dahulu di waktu pertama kali kita bertemu, aku adalah sosok kaisar naga tanpa tanding, ya. Dulu di alam asal kami, aku adalah seorang penguasa seluruh hewan iblis berkasta tinggi. Sosok yang melarikan diri itu adalah mantan bawahanku, dia adalah naga hitam iblis, dan dulunya dia adalah orang kepercayaanku, kekuatannya hanya kalah dariku. Dulu dia mendapatkan kedudukan karena kuangkat menjadi Perdana Menteri di dalam istanaku, tapi karena naga hitam ini sangat serakah, maka dia pun berkomplot dengan beberapa hewan iblis lainnya dan juga membawa beberapa pasukan kuat dari luar alam asal kami untuk melakukan pemberontakan. Tapi karena semua pasukan pengawalku dan juga semua pasukan bawahanku sangat setia, naga hitam dan bawahannya semua berhasil kami bunuh, dan naga hitam berhasil melarikan diri. Xin Long juga menceritakan semuanya kepada Chen Wen, tentang kekuatan naga hitam itu, lalu akhirnya Xin Long berkata, "Tuan muda, bukan kami tidak mau menceritakan kepadamu, tapi ini adalah aib bagi kami sebagai hewan iblis berkasta tinggi." Chen Wen yang mendengarkan penjelasan dari Xin Long hanya diam, hanya mendengar saja. Chen Wen juga membayangkan alam asli tempat mereka bertiga berasal. Kemudian terdengar lagi Xin Long melanjutkan ceritanya. "Kami tidak memberitahu tuan muda, juga dikarenakan kekuatan naga hitam itu sangat tinggi. Saat ini, kami bertiga bukanlah lawannya. Maka akan sangat berbahaya bila mengejar musuh yang kuat. Kita juga tidak akan bisa pergi ke alam asli kami, karena kekuatan kami yang belum cukup untuk mengambil kembali posisi kami sebagai penguasa. Itu belum lagi, saat ini kami bertiga sudah tidak ada keinginan untuk kembali ke alam asli kami, karena kami merasa nyaman bersama dengan Anda." Chen Wen terdiam, lalu bertanya kepada Xin Long dan kedua lainnya sambil menatap serius. "Kalau memang benar jumlah kalian ada 12, kemanakah yang lainnya?" "Tuan muda, kami saat itu semuanya terluka karena keroyokan dari praktisi alam yang tinggi, dan kami melarikan diri secara acak dan kami tidak mengetahui keberadaan yang lainnya. Kebetulan saja, aku, Xin Long, Pek Hou dan Kilin melarikan diri ke tempat asal dari leluhur klan Sung, tapi sisa yang lainnya kami tidak mengetahuinya. Tapi yang pastinya kami juga tidak mengetahui apakah mereka masih dapat menyembuhkan diri atau tewas seperti kami dan hanya meninggalkan jiwa roh saja." Sungguh tragis nasib 12 hewan legendaris ini, hingga ketika keluar dari alam mereka, nasib mereka menjadi sangat buruk, itu dikarenakan naga hitam. Chen Wen kembali berpikir dan merasa sedikit aneh dengan cerita Xin Long, lalu bertanya, "Aku hanya merasa aneh. Kenapa hanya mengejar satu sosok naga hitam saja, kalian mesti berangkat sampai 12 orang? Kenapa tidak mewakili saja kepada beberapa pasukan elit dari tempat kalian?" Mendengar pertanyaan Chen Wen,
ketiganya hanya bisa menunduk dan terdiam, karena memang ini ada rahasianya. Tuan muda, mengetahui lebih sedikit akan lebih bermanfaat daripada mengetahui semuanya. Mendengar perkataan Xin Long, Chen Wen akhirnya hanya bisa menghela nafas dengan panjang. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.